Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Bacaan yang singkat. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kaki Yesus. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percayalah saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Yesus. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu seraya berkata, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudara-saudari yang terkasih, baik bacaan pertama maupun Injil benar-benar menyadarkan kita bahwa kematian itu bukan maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia. Memang semua manusia akan mati, bahkan Yesus Putra Tunggal Allah Bapa pun mengalami kematian juga. Tetapi kematian bukan akhir dari segala-galanya. Karena tujuan Tuhan menciptakan manusia kan berbagi kasih supaya manusia juga berbahagia di dalam kasih Tuhan. Dan kasih itu kekal abadi karena kasih itu Allah. Dan Allah itu kekal abadi. Apalagi manusia diciptakan menurut gambar Allah, citra Allah. Jadi unsur kekekalan itu selalu menyertai di dalam diri setiap manusia. Binatang, makhluk yang lain tidak ada. Tadi seperti saya katakan, berkaitan dengan kekekalan ini, menyangkut unsur jiwa dan rohani. Dan manusia itu terdiri dari rohani jasmani. Kalau menurut Paulus dalam suratnya kepada umat di Tesalonika, bab 1 ayat 5, bab 1 apa itu? Yang pertama bab 5 ayat 23 itu manusia seutuhnya itu kan terdiri dari roh, jiwa dan tubuh.
Di atas roh manusia itu adalah roh Allah. Roh Allah, roh manusia, jiwa manusia, tubuh manusia, dunia, lalu di bawah itu lautan. Lautan itu tempat di mana gambaran tempat di mana setan berada. Paling bawah itu roh jahat. Jadi kalau Tuhan menghendaki supaya manusia jiwanya itu selamat, kekal abadi, maka geraknya harus ke atas. Gerak jiwa itu ke atas. Bersatu dengan roh Allah. Tapi kalau geraknya ke bawah, berarti manusia menuju kepada kematian. Karena biangnya kematian ada di paling bawah itu iblis, setan. Raja dosa dan maut itu ada di sana. Jadi manusia, jiwa manusia gampang jatuh ke dalam dosa kalau dia tunduk pada tubuhnya sendiri, diperbudak oleh tubuhnya, oleh nafsu kedagingan, diperbudak oleh nafsu ke duniawiaan, dan jadi bantalnya setan. Jadi alat atau menjadi pengikut roh jahat. Maka geraknya menurun, itu gerak kematian. Nah, berkaitan dengan gerak jiwa yang ke atas, itu karena nilai-nilai yang sifatnya baka, kekal, abadi, lestari itu betul-betul diperjuangkan, dipersaksikan di dalam kehidupan ini. Nah, menurut Paulus, yang memiliki nilai-nilai kekekalan itu apa? Kalau itu merupakan anugerah atau keutamaan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Pertama, iman. Yang kedua, harapan. Yang ketiga, cinta kasih. Dari ketiganya ini, yang paling besar adalah cinta kasih. Di luar ini semua akan binasa, akan lenyap. Kesehatan kita, ketampanan kita, kecantikan kita, kemuliaan kita, kekayaan kita, kedudukan, jabatan, status sosial kita, semua itu lenyap. Ini karena sementara. Maka jangan diperjuangkan mati-matian yang sifatnya sementara, tetapi yang sementara harus dipakai untuk mengejar yang kekal abadi. Jangan yang sementara memperbudak kita untuk melupakan yang kekal dan abadi. Jadi melupakan jiwa. Rohani kita ini juga perlu dikasih santapan, bukan hanya tubuh fisik kita. Yang dijaga kesehatannya bukan hanya fisik saya, tubuh saya harus lari, jogging, segala macam, minum vitamin ini, vitamin itu, tetapi rohaninya juga harus dikasih vitamin, dirawat, dijaga. Dan ini harus dipersaksikan. Nah, bagaimana mempersaksikan iman, harapan, dan cinta kasih di dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di masa pandemi ini? Di bacaan kedua, Paulus mengumpulkan dana untuk umat Yerusalem atau untuk gereja di Yerusalem, tetapi menggalang dananya di jemaat Korintus. Tidak ada orang Yunani, tidak ada orang Yahudi. Mereka semua bersolidaritas. Mereka berderma untuk jemaat di Yerusalem. Mereka yakin bahwa ini menjadi satu. Sama-sama menjadi pengikut Kristus. Dipersatukan karena imannya akan Yesus Kristus. Jadi tidak ada perbedaan Yahudi Yunani. Kalau sekarang kita ya Indonesia ada suku ini, suku itu, dan segala macam. Tidak ada perbedaan. Dalam hal iman semua sama. Tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin, tidak ada suku ini, suku itu. Di hadapan Tuhan semua sama. Punya hak yang sama untuk hidup bahagia bersama Allah di surga. Di kekayaan, kedudukan, status, segala macam itu tidak menjamin kita ada di hadirat Tuhan. Yang ada di hadirat Tuhan, bagaimana iman, harapan, dan cinta kasih ini betul-betul kita persaksikan di dalam hidup melalui apa? Kalau itu berkaitan dengan jiwa-jiwa, itu berkaitan dengan kekudusan itu adalah kedekatan manusia dengan Tuhan. Karena kita citra Tuhan, kita menjadi alat di tangan Tuhan, harus memancarkan, memantulkan kebaikan-kebaikan Allah.
Sebagaimana waktu kita diciptakan pertama adalah baik semuanya. Diciptakan dalam rupa Allah, gambar Allah, dan baik semua. Sehingga nilai-nilai kebaikan itu juga termasuk kesucian. Orang yang suci itu orang yang baik itu orang yang suci. Di hadapan Tuhan itu begitu. Bukan baik menurut pribadi-pribadi atau sekelompok orang, tapi baik menurut Tuhan. Orang yang baik itu sama dengan orang yang suci. Meskipun orang baik tidak mendapat gelar Santo Beato, Beata Santa dari Gereja Katolik, tetapi di mata Tuhan tetap dia akan mendapat tempat terhormat kalau dia selama hidupnya memang baik dan suci. Nah, dalam bacaan kedua, di samping bagaimana umat di Korintus mempersaksikan bagaimana dia mewujudkan cintanya kepada sesama pengikut Kristus dengan berderma. Supaya apa? Ada istilah ungkapan yang mengumpulkan banyak jangan berkelebihan, yang mengumpulkan sedikit jangan berkekurangan. Yang sedikit itu orang-orang suci, orang-orang baik. Biasanya itu orang tidak rakus. Mengumpulkan banyak berkelebihan ini kan orangnya rakus, maka harus hati-hati. Orang yang dipercaya mengelola kekayaan banyak harus hati-hati dengan nafsu keserakahan. Harus hati-hati. Keserakahan dan kekuasaan. Ini rawan sekali. Ini setan mudah masuk di sini. Kadang-kadang tipis perbedaannya. Antara kesucian dan kedosaan itu tipis bedanya. Kita bisa terpeleset di situ. Tetapi yang tadi mengumpulkan sedikit, kadang-kadang juga kekurangan. Sampai sekarang. Kita juga harus hati-hati kalau memang mengumpulkannya sedikit lalu tetap kurang. Kita pun juga harus hati-hati kalau ada di posisi seperti itu. Karena setan bisa main di sini. Sama tadi antara kebaikan dan kedosaan, antara kedusan dan kedosaan ini juga beda tipis saja. Kita bergeraknya itu cepat sekali tanpa kita sadari, tahu-tahu kita sudah terperosok di dalam kedosaan. Jadi kita juga kalau yang kaya harus bisa mengendalikan diri terhadap keserakahan, terhadap kekuasaan. Kalau yang sudah kerja keras, mengumpulkan sedikit dan masih berkekurangan, ya jangan lalu juga sama-sama mengendalikan diri terhadap apa? Terhadap emosi, amarah, segala macam. Harus ada keseimbangan. Yang penting kan keseimbangan. Keseimbangan itu apa? Hanya cinta kasih, tidak ada cara lain. Yang bisa kita jalan di tengah menjadi seimbang itu. Karena mau ditarik ke sana, ditarik ke sini. Nah, yang kekuatan yang mengatur, menyeimbangkan itu hanya cinta kasih. Maka kita perlu terus berjuang. Mewujudkan cinta kasih menjadi nyata di dalam kehidupan sehari-hari, lebih-lebih di masa pandemi. Seperti contohnya Paskah yang lalu kan umat kita banyak yang terpapar dan kena harus dirawat di rumah sakit dan segala macam. Beberapa umat di sekitarnya mengumpulkan derma dana untuk membiayai, menyumbang yang isolasi mandiri supaya juga jangan berkekurangan pangan, yang sakit juga bisa berobat, bisa di rumah sakit dan lain sebagainya. Ya, ada puluhan juta itu terkumpul untuk itu. Ini nyata ya. Kesaksian nyata bagaimana umat veteran mewujudkan cinta kasih. Taman cinta kasih. Karena Tuhan itu selalu peduli dengan semua orang. Dan manusia yang betul-betul mau mengamalkan cinta kasih, mau ambil bagian dalam kepedulian Allah ini. Seperti tadi dalam Injil, Tuhan peduli terhadap orang sakit, menyembuhkannya, bahkan yang mati dibangkitkan. Kita mengambil bagian dalam kepedulian Allah terhadap semua umat manusia, lebih-lebih yang menderita. Sedangkan iman dan harapan ini bagaimana kita memperjuangkan, mempersaksikan yang namanya optimisme iman.
beberapa waktu lalu saya sudah tandaskan ini bagaimana optimisme iman ini tetap jangan sampai luntur. Karena ini unsur-unsur kekekalan keabadian, tidak boleh luntur oleh berjalannya waktu, berjalannya zaman, berjalannya masa pandemi, nanti ganti masa apalagi paceklik atau masa pagebluk atau apalagi saya tidak tahu. Tapi ini tidak boleh luntur oleh karena itu. Karena apa? Kepedulian Tuhan itu nyata. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan menghendaki supaya kita itu tetap hidup di hadirat-Nya dan selamat. Tuhan Yesus Kristus mengajak kita untuk percaya dan takut kepada Allah agar kita memperoleh kehidupan yang sejati. Maka marilah kita panjatkan dengan mantap dan penuh iman doa-doa kita kepada Allah Bapa kita. Bagi seluruh gereja, Allah Bapa Maha Baik, pimpinlah gerejamu untuk berani terlibat dalam pembangunan masyarakat dan mau ambil bagian dalam kegembiraan serta harapan semua orang. Semoga gerejamu semakin bermakna bagi masyarakat dan kesejahteraan seluruh umat manusia. Bagi daerah-daerah miskin, ya Bapa, dampingilah para pemimpin daerah-daerah miskin agar berhasil mengejar keterbelakangan mereka di bidang ekonomi dan teknik sehingga dapat memajukan kesejahteraan daerahnya. Semoga umatmu semakin berkobar di dalam semangat persaudaraan sejati untuk saling membantu dalam memajukan kesejahteraan hidup sesamanya. Bagi pemecahan masalah penderitaan, ya Bapa, terangilah para pelayan masyarakat agar mampu menemukan jalan yang tepat untuk mengatasi segala macam penderitaan yang dialami oleh masyarakat. Tuntunlah kami untuk tetap memiliki kepedulian dalam ikut serta membantu meringankan penderitaan saudara-saudara di sekitar kami. Bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit, ya Bapa, semoga perhatian dan upaya kami terhadap mereka yang sedang sakit membuat mereka melihat penyelenggaraan ilahi yang penuh cinta kasih. Ajarilah kami untuk tidak takut dan selalu percaya akan penyelenggaraan-Mu yang amat indah bagi hidup kami. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk Ibu Ursula Susilowati yang telah lebih dari 100 hari lalu Kau panggil menghadap hadirat-Mu, anugerahkanlah rahmat pengampunan-Mu, bebaskanlah dia dari segala hukuman dosa dan akhirnya perkenankanlah dia memasuki hidup bahagia dalam rumah Bapa di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita panjatkan doa permohonan kita masing-masing dalam hati. Allah Bapa kami, Yesus Kristus Putra-Mu telah menjadi miskin, agar berkat kemiskinannya kami menjadi kaya. Perkenankanlah kami selalu mengalami kasih setia-Mu, dan kabulkanlah doa-doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Oh